Tanya masnya nanya kenapa lemas banget. Itu bukan lemas, aku menghayati lagu. Aku lemas karena ya Allah Govinda itu kan band kesayangan aku. Kenapa bubar? Enggak bubar. Oh enggak bubar. Ini cuma sendiri. Ini konsep kita akan present, silakan. Oh, teman-teman oke. Kirain tadi kita mikirnya udah bubar, makanya cuma sendirian Ivan doang. Gitu. Kita doain mereka calon suami istri, lihat baju aja udah samaan. Oh iya loh, aku baru tahu. Ya. Jangan gitu dong. Ini tuh sama kayak tema kita pagi hari ini. Apa itu? Kan DM, diam-diam melesat. Diam-diam Sama kayak melesat. Govinda kan melesat, terus karirnya, karyanya prestasinya. Diam-diam melesat. Kita juga DM. Apa? Diam-diam menikah. Tapi ya, dari jauh kakak pakai baju ini kak. Ya. Terus ngobrol gitu sama Rian, kayak lagi isi loh kak. Oh, benar. Ya, kayak lagi Ya, kecil banget ini ya. Hasil dari dokter Nibel. Kayak lagi ngisi. Teman-teman Govinda mana sih, kita bingung juga ya buat sahabat Iya, Ambiar. mana ya, Tapi ini Mas? sekalian juga Govinda. mengklarifikasi nggak ada yang Iya. bubar ya. Kita Iya. panggilkan teman-teman Govinda lainnya Anak-anak. yang kabarnya Iya. sekarang punya proyek terbaru dengan seorang penyanyi asal Malaysia, Ernie Zaki. Di pagi Ambiar. Mana sih coba? Di sini dia, di sini. Ya, ini dia lengkap. Halo. Kamu kan katanya mau sama Mas Ade. Terakhir datang. Hei. Iya apa sih Ngapain kakak? pindah-pindah ke sana sih? Terakhir datang ke sini katanya Ade sedang mencari jodoh. Apakah sekarang jodohnya sudah ketemu? Belum ada deh. Mas Ade, kenapa kamu sekarang berjenggot? Jadi lebih cute ya. Dia lebih sunnah. Biar lebih sunat. Mas Ade, aku janda lo sekarang. Maksud lu apa ya? Lu itu info atau promo? Info sama promo tuh beda loh. Wi, maksudnya apa ya? Hei sayang, makanya jangan bilang aku janda 3 kali. Lah memang Gak ada fakta. yang ngomong. Kalau kakak nggak ngomong juga orang nggak tahu kan. Teman-teman Govinda kali ini datang dengan seorang Ernie Zaki, seorang penyanyi asal Malaysia. Kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Ya. Hey. Katanya Govinda tuh berkolaborasi sama Mbak Ernie Johan ya. Betul? Ernie Johan udah kemana Ernie Johan ya? Kita bukan lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah. Ini dia proyek terbaru band Govinda dengan seorang Ernie Zaki. Dong, sempit ini. Heran deh. Kan namanya juga JR buat di pelaminan, Wi. Apa sih? Sebentar sebelum kita membahas tentang proyek terbaru Govinda dengan Ernie Zaki. Terima kasih ya sudah mampir ke Indonesia. Sudah datang ke sini. Kita penasaran, J, ada apa antara kamu dengan Shahnaz? Iya, nggak masuk akal deh. Itu tuh fitnah sebenarnya. Itu tuh kejadian tidak sengaja, dia lagi scrolling Instagram, tak jatuh. Ya Allah. Terus dia posting iseng, nih ke KDRT nih suamiku gitu. Oh, dia sendiri yang bilang ke DRT? Ya Terus- kalau beneran KDRT Tapi kan kalau- mungkin diposting juga kan. Ya, tapi kalau iseng kok lebam. Iya benar. Kan jatuh. Ya kan jatuh handphonenya. Tapi nggak sampai lebam, kecuali ditonjok guys. Sekarang juga mungkin ada handphone dari Baja. Tapi kalau misalnya itu bercandaan kan jadinya asumsi publik kalau misalnya dia bilang KDRT, mereka publik berasumsi bahwa kamu memang melakukan kekerasan. Tapi selanjutnya dia posting yang mesra-mesra. Oh gitu. Oh jadi Kalau sudah aku nggak mau mengklarifikasi ya. kemesraan kalau habis dilebam, Bim. Enggak lah, itu kan berarti itu sudah Itu bukan kecelakaan berita aja. benar ya, Oh, berarti nggak itu benar berarti ya. cuma bercandaan aja ya. It's a hoax ya buat sobat Ambiar di rumah. Terus tapi kalau ngomongin soal Govinda kita tahu dari 2008 sampai dengan bener nggak sekarang. JJ tuh lembut. Kenapa? Katanya Aku lembut. lembut banget. Fluffy dia. Lembut. Fluffy. Fluffy. Oh my god. Hatinya fluffy. Squishy. Hatinya dia lembut. Lembut. Dibandingkan yang lain siapa yang paling lembut? Lucky. Oh, kalau Mas JJ sama Lucky lembut, kalau ini lembut. Tapi kita mau kasih lihat dulu ya, ini ada komentar dari netizen ya. Buat teman-teman Govinda termasuk juga buat JJ khususnya. Wah, Kak Lucu, Ismail, coba jelasin Kak Shahnaz kenapa. Jangan bilang KDRT ya. Waduh, ini Shahnaz jadi korban KDRT. Duh, kenapa sih Kak jadi korban KDRT? Mukanya kok lebam. Jangan-jangan ada KDRT. Coba dong klarifikasi kalau itu bukan KDRT baru netizen jelas atau ini cuma settingan saja. Mau pegang Lalu soal kapan gampang. dong? Soal mudah.
Udah ya, gimana, Jay? udah diklarifikasi tadi cuman bercanda, itu cuman apa ya? Kecelakaan gak sengaja kena handphone gitu aja. Bercanda lagu dangdut apa pop? Apa tuh? Maksudnya apa ya, Wi? Dia nggak ini, Kak. Sambung dong, sambung Iya, dong. mau nyambung ini cuman kan tadi keburu ngomong. Coba gimana? Nggak bercanda tuh maksudnya lagu ada bercanda lagu dangdut dari musim duren gitu. Oke, tapi ini kita mau kasih lihat ya, kalau buat Sobat Ambiar pasti penasaran juga. Kalau dari netizen kan asumsinya segala macam. Tapi kalau dari personil Govinda sendiri ngelihatnya. Aku yakin tuh KDRT. Kalau bilang gitu sih, Pan. Sabar dulu. Tapi bukan kekerasan, keharmonisan dalam rumah tangga. KDRT. Mana ada sih? Oh iya benar sih, iya benar. Tapi soalnya dari Keharmonisan, wajah-wajah, bukan kekerasan. Iya dari wajah-wajahnya tuh nggak ada wajah galak. Kalau personil dari Govinda mah wajah yang ini yang, ya tuh gimana? Yang gitu-gitu kalau sama cewek yang gitu. Jangan tertipu sama yang begitu-begitu ya guys. Justru yang kalem-kalem, lembut-lembut itu lembut. Lu pengalaman banget ya, Uya. Iya, gue pernah Tapi kalau mengalami. Shana sendiri orangnya gimana sih kalau menurut JJ? Dia tuh yang sangat manja banget kalau ke suami, apa-apa pengen ditemenin. Syuting pun kadang pengen ditemenin. Aku banget deh. Tapi kadang di rumah tangga tuh butuh kekerasan tertentu ya. Iya. Ngerti kan? Tegasan maksudnya. Iya. Niat yang keras, usaha yang keras. Ya. Kalau nggak malah nggak harmonis. Keras aja. Iya benar. Karena laki-laki itu harus kerja keras, keras dulu baru bekerja, ya kan? Niatnya, usahanya baru bisa. Keras lah pokoknya semuanya. Oh pastilah of course. Hey guys, dia mengerti loh, dia keras banget. Lengannya kan, tangannya. Emang yang sebelumnya nggak keras, yang sebelumnya lembek ya, Wi? Apa gimana orangnya tuh nggak punya keinginan segala macam? Gimana? Kalau aku sih wah siap berusaha, siap berjuang. Jadilah contoh laki-laki yang lain. Wih sebentar, itu di pipi lo ada bisul atau apa sih, Wi? Habis dicakar sama Eci. Siapa Eci? Pucuk. Oh dicakar. Kita mau kasih lihat juga ini ada artikel ya, boleh ditanggapi oleh JJ. Kakak iparnya dijuluki Sultan Andara. Pekerjaan JJ Govinda ternyata tak kalah mentereng. Mampu bangun rumah 6 miliar rupiah untuk Shana Sadiqah. Ya iyalah. Itu Kenapa ya? pay letter. Oh, Bukan hanya pelet tapi show-nya itu Govinda ya. Iya. Sebulan itu bisa 31 loh. 32 malah. Bener ya, apalagi di bulan 60, Februari ya. Februari itu bisa. Sehari 2 kali. Iya, kalau 33, 34 sehari 2. Malah kadang-kadang ada yang cuma meet and greet aja. Iya. Ada aku tuh paling bangga kalau ada laki-laki yang membahagiakan istrinya tuh aku seneng banget. Tenang. Terharu gitu. Iya. Membahagiakan tuh nggak dengan Dewi ini harta. desperado. Aku dengerin say. membahagiakan tuh tidak harus dengan harta. Tapi kasih sayang, perhatian, Ah. setia itu. Iya, ya Allah. Oke, suami terbaik jatuh kepada JJ. Tapi kamu dekat nggak sama kakak ipar kamu, Sultan Andara Raffi Ahmad? Jujur jarang banget ketemu ya. Oh, ya? Jarang banget ketemu. Saking sibuknya Ya ya. mungkin dia jarang pulang ya. Maksudnya apa jarang pulang? Emang Raffi jarang pulang? Oh jarang pulang ya. Kayaknya, gua nggak pernah main ke Kamu Andara, tapi jarang. nggak jarang pulang kan? Selalu pulang kalau JJ. Oh, oke. Tapi itu rumah 6 miliar dibangun di daerah mana tuh? Di Pondok Labu. Pondok Labu. Jakarta Selatan Iya. ya, Say. Berapa lama proses untuk pembangunan rumah kurang lebih? Berapa lama itu ya? Kebetulan sih 1 tahun. Setahunan, betul. Setahun. Setahun guys, setahun. Bener, setahun. Setahun kan? Tuh, ih gila. Tahu banget ya nih. Tapi kalau JJ sama Shahnas itu tipikalnya kalau misalnya bangun rumah itu patungan berdua atau lebih banyak uangnya? Patungan JJ? dong. Patungan. Bagus dong, suka dan duka sama-sama. Iya, betul. Jangan semuanya istri, jangan semua suami semua. Maaf ya, emang begini semenjak ketok-ketok tok begini tuh sih. Bukan, dalam berumah tangga itu kalau misalkan kita suka duka itu berdua. Jangan pas sukanya bersama. Suami dieman, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang tuh nggak boleh. Begitupun sebaliknya, ada istri ada uang disayang, nggak ada uang juga makin disayang, bertanggung jawab kepada istri. Buat Mbak Erni Zaki dari Malaysia, maaf, memang dia emang orangnya begini, maaf ya. Kamu jangan bingung, memang dia begini lah ya. Tapi katanya ada yang kabarnya ya, kita baru dengar kabar, ada yang merasa menyesal menikah. Kita kasih lihat ada satu artikel baru saja menikah dengan mahar yang sangat unik sekali.
Ivan Govinda menyesal baru dan inilah alasannya. Apa Jadi Ivan kan baru alasannya? nikah nih. Ya, Menikah di tahun 2021 ya? Iya. Bener kan? Kenapa menyesal menikah? kenapa nggak dari dulu gitu loh. Kenapa telat nikahnya? Ini telat nih, apalagi ini nggak mau nikah nih. Sama kayak Lucky dong. Sama kayak Lucky. Lucky gimana, Je? Nyesel ya. Nyesel kenapa tuh, Je? Kenapa kalau Lucky? Nyesel nikah beneran. Sebentar. Bentar. Kalau Ivan menyesal menikah karena menyesal kenapa nggak dari dulu. Kenapa nggak dari Kalau dulu? Lucky menyesal beneran. Coba, silakan. Alah, itu kata siapa itu? JJ yang bilang barusan. Aduh, kau tuh Ya. fitnah juga itu. Enggak ya? Kalau fakta Aku juga paling nggak lama ini di apa-apa. sini. Kalau fakta juga nggak apa-apa. Aman sejauh ini. Usia pernikahan berapa kalau Lucky? Aku Wah, usia pernikahan. Nggak nyala nih mikro. Dia nggak tahu pasti itu. 10 tahun. 10. Rencana sampai kapan? Kontrak berapa tahun? Ivan emang kenapa sih menyesal kenapa nggak dari dulu? Emang kenapa setelah menikah apa yang ditemukan? Ya pastinya ketika menikah baru tahu ya bahwa banyak kebahagiaan yang bisa kita bagi sama-sama. Hidup jauh lebih menyenangkan, lebih tertib, Itu lebih karena teratur. menikah karena Allah. Iya. Dan harus Dan rasa apa? yang pasti kan kita harus tahu menikah itu kan ibadah yang paling indah, paling panjang itu seumur hidup. Jadi kenapa nggak dari dulu ya nikah? Itu ya? benar banget. Terus ada statement seperti itu, istri tanggapannya apa? Nyesal menikah baru nikah sekarang. Dia happy dong. Kenapa kita nggak dari dulu nikah? Tuh makanya nikah. Ya sabar dong, Wi kan belum 3 bulan. Lu masa Ida juga belum kelar, Wi. Sekarang aku tanya kakak Rian Ibram Iya. atau Ade Govinda. Ini pelik. Ini rumit. Kalau lama mikirnya, Gua nggak ngerti bagaimana ngomong jawabnya sayang. lu ada hati sama Mas Ade? Hah? Ada hati lu? Memang gue punya hati selama ini. Itu bener banget. Kemarin mas kawinnya juga unik sekali. Berapa maharnya? Menyesuaikan tanggal pernikahan. Tanggal berapa? 12/21. Oh wow. 12, 21. Oh bagus ya, cantik ya. Ini tanggal di mana online shop lagi pada diskon ya. Jadi kita yang menikah, yang merayakannya banyak ya. Iya. Iya, benar, Tanggal benar 12 bulan 12 2021. 12 juta berapa mas kawinnya? 12.122.021 rupiah. Iya. Oke. Pernikahan Ivan Govinda dan Clarin Deita mahar unik 12.122.021 rupiah. Cantik banget ya istrinya ya, kayak model-model gitu ya. Ya Allah. Kenal sama Clarin tuh di mana? Dikenalin seorang kakak lah. Dikenalin, kemudian dekat, kemudian memutuskan untuk menikah serius. Oke, pacaran berapa lama? Pacaran 6 bulan, kemudian setelah 6 bulan, nggak sampai 6 bulan, terus lamaran, dari lamaran 5-6 bulan nikah. Apa yang Jadi nggak pengen lama-lama karena udah Iya. menemukan yang, oh ini nih. Ya, Kalau bahasa orang Jawa garwo ya, Mbak Dewi ya. Apa akhirnya yang memutuskan Ivan Govinda? Ini nih, yang ini nih. Ya ada rasa klik pastinya, ada ngerasa oh ini nih satu frekuensinya gue nih. Terus dia orangnya baik. Ya. Ketika diajak diskusi tentang hal-hal yang serius sangat nyambung gitu. Terus dia juga orang yang menyenangkan. Kayak JJ bilang tadi istri tuh clingy gitu. Selalu pengen deket gitu. Dia itu menyenangkan Itu sih. istri yang baik. Ya, Kalau istri jangan nggak- contoh istri yang nggak baik. Guys, gua mah dari dulu. Gua 5 tahun dari dulu gua nikah zaman dulu. Lu tahu suami gue selalu temenin gue. Iya tapi lo awalnya satu frekuensi, habis itu hilang signal. Iya. Hilang signal. Kita berdoa berharap semoga Ivan Govinda dan juga sang istri menjadi keluarga sama wasakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Tapi ada berita bahagia juga dari seorang Ernie Zaki. Hello, all the way from Kuala Lumpur dari Malaysia. Cakap Malaysia je ya. Boleh sapa dulu sobat Amir di Malaysia pakai bahasa Melayu silakan Ernie Zaki. Hello kepada anda semua di Indonesia dan juga yang mungkin sedang menonton di Malaysia. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Banyak peminat Govinda Indonesia nih. Iya, betul. Ernie Zaki, kita dapat kabar bahagia tentang kamu. Kabarnya kamu baru saja melahirkan anak pertama. Kita kasih lihat artikel yang satu ini ya.
Selamat penyanyi Malaysia Ernie Zakri melahirkan anak pertama. Ernie itu siapa yang baju putih sebelah itu? Suaminya. Suami, husband ya. Husbandnya. Husband handsome kali lah ya. Terima kasih. Tanggal berapa kamu melahirkannya? 22 hari bulan 2 2022. Oh bagus banget. 22 bulan 2 2022. Itu direncanakan memang ya. Kerana Caesar. Oh, Jadi oke. kita plan lah yang You know terbaik. Caesar is like Caesar salad. Caesar salad. Caesar maksudnya. Oh, Caesar. Ada juga di Malaysia Caesar. Oke, lanjut. Beda lagi dong. Kenapa kamu memutuskan Caesar? Kerana babynya tu lebih besar sedikit untuk tubuh badanku. Jadi doktor kata kalau nak selamat, better we go for something yang lebih selamat dan tak perlu pusing-pusing lah. Jadi tak perlu pening. So we decide sebenarnya tanggal 22 tu bukan something yang kita Rencanakan. aimkan. Kita tiba-tiba je bila mau melahirkan tu, oh hari ini 22 hari bulan 2. So coincident lah, kebetulan. Oke, kebetulan jadi tanggal Berapa bagus. timbangan bayinya? Beratnya. Enggak, 2,7. 2,7. Iya, 2,7. Bagaimana menjadi seorang ibu perasaannya? InsyaAllah happy, sangat-sangat. She's 6 months. Bulan ini masuk 6 bulan. Rasa happy. Rindu sekali sama dia. Tak sabar mau pulang ke sana. Emang dia Dan tinggal berapa hari? Baru 5 hari tinggal. Baru 5 hari. Dari 5 hari kemana? Di Indonesia sih? Iya, di Jakarta dan Bandung. ASI, baby ASI. Enggak, udah formula. Oh, oke, yang sudah susu hormon sudah lepas dari ASI. Gimana menjadi seorang ibu pasti senang sekali ya? Senang sekali, happy kerana bila kita bekerja kita tahu satu tujuan kita adalah untuk anak. Kalau lihat Anak Ernie kita. bicara nih, nampak penyanyi Cinda ya. Siti Nurhaliza. Jadi kalau bicaranya itu seperti seorang guru. Iya, dia cantik, dia punya promosi. Memang guru vokal. Guru vokal. Oh, terus body language-nya itu Cikgu, kelihatan. cikgu. Oh, cikgu. Kalian tuh kenalnya tuh sama Ernie Zakri dari mana awalnya kok bisa ketemu? vokal dia. Jadi kita memutuskan nanti kalau kita udah nggak ngeband kita mau jadi grup vokal. Kita belajar. Voice to man. Awalnya gimana kok bisa ketemu sama Ernie Zakri? Jadi kita label kita yang menaungi kita My Music dan oke. juga Rocket Fuel memang sudah melakukan kerjasama di sebelum kita. Nah, alhamdulillah kerjasamanya sangat baik dan ketika 2021, alhamdulillah lagu Hal Hebat dapat tempat di hati masyarakat Malaysia dengan sangat baik, dapat apresiasi yang luar biasa. Kemudian Rocket Fuel bersama Ernie Zakri offering lah bagaimana kalau kita bikin something new dari Hal Hebat ini. Dan alhamdulillah kita menyambut dengan sukacita pastinya. Pasti. Dan kita dapat kesempatan yang luar biasa bisa kolaborasi sama diva dari Malaysia. Wow, Ernie Zakri. Oh, pakai nyogok ya? Ada nyogok juga di Jadi Malaysia. cikgu itu ada kesulitan nggak sih sayang? Sebelumnya ada kesulitan kerana dulu mengajar anak-anak kecil. Jadi mereka ini kalau mendengar cakap itu kadang-kadang kita, duduk. Anak kecil usia. Dalam 7 tahun, 8 tahun. Tapi selepas dah schedule-nya agak sedikit padat, jadi saya rasa okey tak apa kita stop dulu kerana sayang juga kan mereka mau belajar tapi kita pun asyik cancel kelas kan. Jadi saya rasa better fokus ke depan untuk kerja. Tadi kalau ada anak kecil gimana suaranya? Duduk mana? duduk. Macam sopran suaranya. Iya. Tapi kalau kamu sendiri lebih senang mana? Your passion, apa keinginan kamu ya? Sebagai lebih suka penyanyi, jadi penyanyi atau guru? jadi seorang guru? Memang menjadi penyanyi. Kerana bila berada di atas stage tu kita boleh ekspreskan diri kita lebih. Jadi kalau duduk di belakang tabir juga bisa. Tapi sebenarnya memang dari kecil tu suka sangat nyanyi. Kalau keluarga, suami misalnya? Duit pun banyak ya. Suami saya penyanyi juga di Ernie. Malaysia. Oh, penyanyi juga. Penyanyi juga di Malaysia. Jadi sama-sama penyanyi kaya. Ada artis di Indonesia juga dulu mereka pernah menikah, cuman sudah bercerai sama-sama penyanyi. Dewi Persik sama Aldi Taher. Itu yang kedua. Yang pertama tuh Yang Anda. kedua pesinetron, yang pertama penyanyi. Ini dangdut saya Yang ketiga? Jawab. Yang ketiga pemain drum. Tapi Ernie Zakri, kamu selain menjadi seorang penyanyi, kemudian juga jadi guru. Kalau sekarang ketika akhirnya berhenti memutuskan jadi penyanyi sebentar, nanti akan balik lagi untuk jadi guru vokal nggak? Selagi rezeki itu Ada. tertulis untuk saya berada di atas pentas. Jadi kalau boleh saya membuat
selama-lamanya lah. Oh, jadi pengennya jadi penyanyi aja. Berbagi ilmu juga. Iya, kan ibadah insya Allah, betul. Oke ya. Dan akhirnya sekarang mereka bergabung bersama-sama dalam satu project dengan singlenya Hal Hebat. Ini recycle kesan sebenarnya ya. Iya. Sebelumnya juga sudah pernah New di version. 2020 kalau nggak salah ya. 2020. 2020 sekarang bersama seorang Ernie Zakri, Iya. new version Hal New Hebat. version. So gimana rasanya buat Ernie Zakri sendiri bisa gabung sama teman-teman Govinda? Sebenarnya pada awal bila ditawarkan oleh syarikat rakaman saya rasa nervous. Tapi saya tahu lagu Hal Hebat tu sebenarnya di Malaysia dah famous, dah besar lagunya. Kenal juga sama Govinda, tapi seperti biasa masih belum lihat lagi rupa-rupa ganteng. Hari ini masih, paling suka ya. Bayar. Dan bila ketemu sama mereka, kita rasa welcoming sangat-sangat. Mereka ini seperti brothers lah. Brothers untuk saya. Rasa senang. Pada awalnya stres, nervous sebab lagu ni orang dah tahu versi yang pertama. Jadi untuk membuat sesuatu kelainan tu dapat bantuan daripada mereka dan juga vocal producer di Jakarta. Rasa happy dan tak ada stres lah. Alhamdulillah. Ada stres ya. Dibantu juga teman-teman Govinda. Mas Govinda kenapa kok diam aja? Mas Ivan, siapa Mas Ivan? Govinda tuh nama bandnya. Aku nama. Ayo mau yang mana? Yang mana? Mas Ivan apa Ade? Mas Ivan ini. Ayo. Ade. Kenapa? Ya kan kalau nggak gitu nanti dia nggak bersuara. Tapi Mas Ade. ini kan kalau kita tahu ya, Ade juga sebagai seorang pencipta lagu terkenal juga. Akhirnya pasti punya suara juga. Kenapa akhirnya lagu Hal Hebat yang dibawa untuk berkolaborasi dengan Ernie Zakri? Ya karena kita jujur aja mau nge-grab fans dari Malaysia dan begitu juga Ernie mungkin biar orang pada tahu di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau dan lagunya memang di sana alhamdulillah sudah viral jadi lebih gampang sih. Oh, memang sudah lebih dikenal juga ya. Selain project dengan Ernie Zakri, ada juga mungkin project rencana dengan lainnya yang project dengan penyanyi atau band yang kalian bisa ajak berkolaborasi dari luar negeri? Ya, sementara Ernie lagi mempersiapkan big concertnya nanti tanggal 23 Oktober dan insya Allah Govinda akan menjadi bagian dari big concert. Wow, big concert di mana? Konser di mana? Konser di ZEP Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Nanti diundang. Bener ya kita undang sana ya? Zep yang di stadion itu ya? Kita live pagi-pagi ambiar di sana ya, geng. Konser hall. Oke. Ini kita kasih tahu buat sobat Ambiar yang di Malaysia. Tanggal berapa kamu konsernya? 23 Oktober. 23 Oktober guys. Ya, Di 2022. Kuala Lumpur. Ya, kita akan lihat penampilan dari Ernie Zakri dan juga Govinda dalam kolaborasi mereka Hal Hebat. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kita punya bintang tamu berikutnya. Kali ini pasangan ibu dan juga anak yang kemarin sempat viral di media sosial di acara perlombaan 17 Agustus. Sang putra tercinta mengikuti lomba 17 Agustus tersebut, memenangkan perlombaan dan akhirnya mendapatkan hadiah. Tapi ternyata hadiahnya ia pilih jual untuk kebutuhan sekolah. Untuk bisa melanjutkan sekolahnya kembali. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Aljami dan Mama Nia. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya Allah, ini Ibu yang dari Selamat pagi. Ini Mama Nia ya. Ini namanya Aljami. Dan ini siapa ini? Saya orang tua asuh. Oke, silakan orang tua asuhnya ya. Selamat pagi. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Boleh silakan di tengah. Sok anggap rumah sendiri aja. Mama Nia, Aljami. Silakan. Silakan boleh di tengah terlebih dahulu, boleh? Sini dulu sayang. Kita mau kenalan dulu sama sobat Ambiar di rumah. Ini dia, boleh mamanya di sini, Aljami di tengah, sama Mas siapa namanya, sorry? Jaka. Oh, kirain Katon Bagaskara. Mas siapa namanya? Jaka. Mas Jaka. Mas Jaka adalah Kebetulan kan kemarin ini saya selain orang tua asuhnya itu kemarin saya salah satu panitia lomba kemarin itu. Oh, panitia lomba 17 Agustus kemarin ya. Kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih banyak. Aljami, Mama Nia dan juga waktunya Mas datang Jaka. ke sini. Ya. Terima kasih. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar, ini menjadi viral di media sosial beberapa waktu yang lalu ketika Aljami mengikuti lomba 17 Agustus memenangkan perlombaan dan menjual untuk kebutuhan sekolahnya. Ini dia. Mangga. Kenapa Aljami? Ini Aljami ya sayang ya. Namanya kepanjangannya Aljami siapa? Aljami aja ibu. Suami ibu ada? Oh, sudah meninggal. Ketika meninggal usia berapa Aljami? 6 tahun. Oh 6 tahun. Sekarang Aljami umur? 14 14 tahun. Aljami kenapa tadi pas lihat
tayangannya berkaca-kaca matanya. Kenapa? Kenapa? Sedih kali. Jami kelas berapa sekarang? 2. Kelas Kelas 2 dua SMP ya sayang ya. Oke, kemarin ikutan lomba 17 Agustus di daerah mana, Mas Di Jaka? Karawang Barat, Mas. Di Karawang Barat. Mas Jaka sebagai panitia Panitianya. lombanya ya. Ikut lomba terus akhirnya juara 2. Juara 2 lah. Hadiahnya apa? Kebetulan kemarin hadiahnya TV. Televisi. Hadiahnya TV. Televisi. Ya. Jami, kenapa dijual? Ya, untuk biaya sekolah. Untuk biaya sekolah. Emang udah berapa lama menunggak biaya sekolah? Ya mau jalan 4 bulan. 4 bulan belum dibayar. 4 bulan nggak dibayar tuh artinya apakah masih tetap sekolah atau berhenti dulu karena tidak bisa bayar? Berhenti dulu. Berhentinya juga berarti Iya, 4 Aljami bulan. juga malu gitu belum bayaran gitu. Rapot juga kan 2 kali dari kelas 1 sampai kelas 2 belum ditebusin gitu. Rapot. Iya. Dari Sampai kelas sekarang. 1, kelas berapa? 1. Dari kelas 1 SMP. Iya, sampai sekarang naik kelas kelas 2 belum ditebusin. Karena belum bayar SPP. Iya. Tiap bulan SPP-nya bayar berapa? Ya itu bisa dicicil gitu. Kalau ada uang saya belum bayar-bayar baru masuk 200.000 itu pendaftaran dia masuk sekolah. Iya, terus untuk uang seragam, uang gedung itu di berapa? Semuanya 1.300.000. Itu juga udah dapat potongan. Oh, itu tunggakannya 1.300.000. 1.300.000. Tunggakan yang harus dibayar. Lain SPP. Itu udah termasuk semuanya. Oh, tunggakannya berarti ya? Iya. Yang harus dibayar sama Aljami. Iya. Itu juga udah termasuk potongan kan ini anak yatim. Oh, dapat potongan dari Iya. sekolah. Dari sekolah. Iya. Aljami, itu hadiahnya dijual ke siapa TV-nya? Ke Om. Oke, Mas Jaka. Berapa dijualnya? Ya, sesuai harga yang kita beli aja, Mas. Berapa, Harganya Mas? TV. Itu harganya 750. Berapa, Mas? 750. 750.000. 750.000. Sekarang kelas berapa? Kelas 2. Kelas Kelas 2. 2 SMP. Iya. 750.000-nya itu dipakai untuk apa? Itu biaya sekolah. Berarti masih ada sisanya yang harus dibayar kan karena tunggakannya 1,3 ya. Iya. Sekarang udah masuk sekolah yaitu sama Om ini bantuin gitu. Jadi rapot sama tunggakan yang ke sekolahan yang pertama itu dibayarin sama Om Sama gitu. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Mas Jaka mohon, ya. Ibu mohon maaf pertanyaan saya. Sekolahnya memang masih harus bayar atau ada maksudnya gratis sekolah gitu swasta atau sekolah negeri? Iya, sekolah negeri. Kalau sekolah negeri udah pasti gratis kan? Awalnya ini Iya. di swasta. Swasta. Oh, di swasta. Oh, swasta. Tapi ada dispensasi gitu enggak ya? Ada. Oh ada. Ada ya. Awalnya swasta, maksudnya sekarang kan sekolah di swasta Sekarang kan? Kalau alhamdulillah swasta. udah pindah ke masuk negeri Negeri gitu. Oh, Dimasukin sama pindah Om. lah akhirnya. Iya. Mas Jaka yang membantu pindah ke sekolah dengan negeri. teman-teman komunitas Pink ini udah membantu Aljami ini. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang kalau sudah sekolah di sekolah negeri tidak ada bayaran berarti ya? Ya paling ya sih buat sehari-hari Pan. Buat sehari-hari, buat jajan ya. Ibu, Mama Nia kerjanya apa kalau boleh tahu? Dulu jualan ini lauk matang gitu, jualan. Lauk matang tuh gitu. gimana maksudnya Ibu? Yang Kayak udah warteg. yang udah dimasak gitu dibungkusin gitu kita jualan ngider gitu. Jualannya kemana, Bu? Ngidar Ya, itu sekeliling. maksudnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Di Siapa pasar? Keliling yang kampung itu aja. Oh, di kampung. Iya. Itu ibu yang masak sendiri? Iya dibantuin sama orang tua gitu sama ibu Dibantuin gitu. sama Ibu di rumah tinggal sama siapa? Saya masih numpang sama orang tua, belum punya rumah. Ini anaknya cuma satu ini aja. Ibu bekerja apa, Wi? Jualan makanan. Iya tadi. Mohon maaf karena kurang kedengar kalau di sini. Mohon maaf ya Ibu ya. Jualan makanan. Oke. Bu, sehari bisa dapat berapa? Ya kadang-kadang ya nggak tentu. Ya kalau kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak ya. Kalau ada sisanya buat bekal sekolah adik-adiknya sama dia gitu. Gak tentunya tuh sehari berapa Ibu? Kadang-kadang dapat 150 kan jualannya. 150 sehari. Iya, kan itu juga kalau habis, kalau nggak habis ya paling dapat 100 gitu. Ya sisanya buat makan aja di rumah. Iya, iya. Yang menjadi tulang punggung di rumah tersebut kan ada orang tua ibu juga ya? Siapa? Apakah hanya Mama Nia yang usaha atau orang tua juga punya usaha?
Enggak, orang tua nggak punya. Berarti Jadi semua Mama Nia yang semuanya jadi dari tulang Mama Nia. punggung keluarga ya. Iya. 100 sampai 150 ribu per hari itu untuk anak-anak dan juga untuk makan orang tua. Iya. Saya masih tinggal sama orang tua jadi makan barang-barang aja di situ gitu. Iya. Ada yang makan, nggak ada ya udah. 100.000 ya lumayan gede dong guys. Beli beras, makan seadanya. Itu pun ya 100.000 juga ya, ntar dibelanjain lagi. Buat modal berikutnya. Buat modal Iya. berikutnya, ya. Kalau ada sisanya baru dipakai lah buat anak gitu, buat makan gitu. Kalau nggak ada sisanya ya bisa buat belanja, Iya. nggak bisa buat Jadi ini untungnya gitu, berapa? sisanya. Kalau 100.000 dapat sehari sampai 150.000. Itu kan belum dikurangi modal. Untungnya bisa berapa sehari? Ya kadang-kadang 20.000, kadang-kadang 15.000. Makanan soalnya ya Bu ya. Iya. Makanannya tuh apa, nasi atau? Ikan yang sudah jadi gitu ya. Iya. Berarti sehari untungnya 20.000 rupiah Lauk aja. mateng. Iya. Oh iya iya. Dia kalau dia Jami di sekolah jajan nggak? Maksudnya memang sendirian sekolah di jajan ada jajanan Iya. atau gimana? Aljami, Tante Iya. Nina mau tanya. Kamu ini kan jual TV kan, kamu menang, kamu jual TV. Kok tiba-tiba kamu kepengen jual TV-nya itu kenapa? Disuruh mama kah atau memang dari keinginan kamu sendiri, Nak? Ingin sendiri. Ingin sendiri, lebih kenceng sayang. Ingin sendiri. Iya. Kenapa begitu? Ya pengen mau sekolah lagi. Pengen mau sekolah lagi kayak teman-teman yang lain ya sayang. Mama Nia, ketika Mama Nia tahu Jami menjual hadiahnya untuk biaya sekolah dia kembali, apa dalam pikiran Mama Nia? Ya tadinya dia izin dulu gitu sama saya. Ya saya bilang, emang gak sayang kamu, ini hasil kamu gitulah, manjat-manjat gitu. Ya yang penting kan masuk sekolah Bu, katanya gitu. Yang penting ada uang pendaftaran buat masuk sekolah, katanya gitu. Sekarang yang dibutuhkan untuk biaya sekolah itu apa, Nak? Ini kan sekarang kelas 2 mau ke kelas 3. Apa yang dibutuhkan di sekolah sekarang? Aljamil tahu nggak? Nggak tahu sayang. Paling alat tulis. Iya, kalau biaya yang sehari-hari seragam. mungkin ya, jajan sehari-hari karena sekolah memang sudah gratis juga kalau sekolah Iya, negeri ya. Di sekolah yang lama juga katanya jarang jajan kan. Di sekolah yang Sekolah lama yang jarang. lama Iya. jarang jajan. Sebab sekolah yang lama kan jauh. Iya, iya. Jadi ada uang 5.000, cuman buat ongkos doangan gitu. Dari rumah ke depan tuh kadang-kadang dia kalau ada tebengan ya nebeng gitu, numpang sama orang gitu. Kalau nggak ada ya dia jalan kaki ke depan gitu. Terus dari depan pangkalan ke sekolah naik mobil angkot. Gak gitu, apa-apa angkutan umum. sayang. Kamu harus berjuang. Apalagi punya mama cuma satu walaupun gak ada orang tua. Jangan pernah takut untuk dihina. Kamu harus tunjukin sekarang belajar yang giat. Biar jadi anak pintar. Nanti jadi anak yang sukses. Jangan pernah gengsi untuk bekerja apapun. Ya sayang, yang penting halal. Untuk mama kamu pasti sukses. Amin. Ya? Apa yang membuat Jami bersedih, membuat Jami menangis? Kenapa? Ya sedih aja. Apa yang bikin kamu Kenapa sedih? sayang? Apa yang bikin kamu sedih, Nak? Kepingin anak-anak seperti anak-anak yang lain bisa main gitu ya? Bisa sekolah gitu ya? Dia nggak Pasti. pernah minta apa-apa. Nggak pernah minta apa-apa? Enggak. Walaupun hidup pas-pasan, kesusahan, dia nggak pernah ngeluh. Teman-temannya punya apa, dia enggak gitu. Apakah dia minta? Enggak pernah. Dia ngertiin kondisi saya. Memang Nggak Ibu apa-apa. Nia atau Mama Nia tidak punya harta, bisa dibilang ya. Tapi harta juga buat tiap orang maknanya berbeda-beda. Mungkin ini harta yang dimaksud oleh seorang Mama Nia. Kita mau kasih lihat tayangan yang berikut ini. Kenapa Mama Nia mengeluarkan kalimat itu? Ya cuman ini harapan saya. Saya nggak bisa ngebahagiain anak-anak. Jangankan buat menuhin, kayak orang-orang buat sehari-hari aja susah. Alhamdulillahnya anak saya nggak pernah minta apa-apa. Alhamdulillah Jaminya pengertiannya. Tapi Jami luar biasa loh, punya juang
punya juang tekad yang luar biasa, mau berlomba untuk mendapatkan hadiah. Hadiahnya bukan untuk anak-anak yang lain, kalau anak-anak yang lain mungkin buat handphone main game, tapi dia untuk bisa melanjutkan sekolahnya. Mama Nia sempat ada perasaan putus asa nggak sih? Karena sangat manusiawi sekali ya, manusia memiliki rasa putus asa. Kalau Mama Nia menghadapi semua masalah hidup, keterbatasan, sampai sang anak sempat berhenti sekolah, sempat putus asa nggak Mama Nia? Sempat putus asa. Saya nggak tahu kalau nggak ngelihat anak gitu, saya juga nggak tahu. Untungnya yang jadi penguat saya tuh anak. Mama Nia, apakah ada tetangga yang suka menolong atau meminjamkan uang misalnya? Ada, alhamdulillah ada gitu. Kak, dipinjamin uang berapa biasanya Mama Nia? Kadang-kadang ya 100.000, kadang-kadang 50.000. Mama Nia bisa bayar atau masih belum bisa dibayar? Itu sekarang belum bisa bayar. Berapa karena emang utangnya? Berapa orang yang diutangin? sampai ngegadain tabung gas buat bekal sekolah. Menggadaikan tabung gas untuk biaya sekolah. Jadi sekarang kalau masak pakai apa dong kalau nggak ada tabung gas? Dari belakang itu pakai kayu. Karena sempat juga ada informasi katanya. Kenapa Mas Jaka? Boleh lebih kencang suaranya? Sempat ada informasi katanya Aljami kemarin ini sempat beli gorengan cuma satu Lebih aja. kencang Mas, Kak kerungu aku Mas. Kenapa satu? Jadi ada informasi dari tetangga katanya Aljami sempat beli gorengan cuma satu aja untuk makan gitu. Gitu. Oh, Beli gorengan satu untuk aja makan. untuk makan. Saking kesulitannya gitu ya. Sehari-hari sesulit apa Bu untuk makan untuk anak-anak dan juga orang tua? Ya sangat sulit. Ya ada yang kita makan. Biasanya apa lauknya yang dimakan bersama-sama? Ya kadang-kadang ya itu gorengan. Kalau ada uang ya beli telur. Kadang-kadang beli mie gitu. Ibu nggak mencoba untuk misalkan ada tetangga-tetangga yang kaya, misalkan saya mau kerja di tempat ibu, misalkan nyuci baju atau apa gitu. Ada nggak pernah keinginan seperti itu atau sudah melakukan seperti itu? Udah gitu ke warteg saya nanyain gak diterima. Terus ke ini toko-toko baju gitu, pakaian di pasar ya nggak ada yang nerima gitu. Udah ke laundry nanyain. Jami, kalau Jami cita-citanya apa sih? Polisi. Pengen jadi polisi, wah. Pengen jadi polisi ya. Kita doakan semoga cita-citanya bisa dicapai, diamini oleh kita semua. Sehingga memudahkan setiap langkahnya untuk menjadi seorang polisi. Amin. Tapi kalau misalnya dari Jami tahu kan Mama susah sekali untuk bisa mencari uang, untuk membuat satu rumah bisa makan semuanya, termasuk adik-adik dan juga Jami untuk tetap sekolah. Kalau Jami nanti sudah besar mau kasih apa untuk Mama Nia? Apa nak? Apa? Jami mau melakukan apa untuk Mama? Mau apa Jami? Membahagiakan aja. Membahagiakan aja. Apa pesan dari Mama yang selalu Jami ingat? Bilang apa? Pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Bilang apa? Lihat mamanya sayang. Lihat mamanya sayang. Apa nak? Apa yang Mama sering sampaikan ke kamu? Kamu nggak boleh nakal kah? Kamu nggak boleh kayak gimana? Pernah nggak Mama nyampaikan itu ke kamu sayang? Pernah. Bilang yang apa? ngomong gimana? Kalau main itu jangan sering-sering, ada waktunya belajar. Bisa bagi waktu. Jami sendiri di umur segini kalau mau kerja nggak dapat gaji gitu, mau nggak kerja kayak gitu? Ya mau.
Mau ya. Tapi fokusnya kan tetap harus sekolah dulu ya. Iya, Kalau kan, tapi kan dari anak kecil aja dia sudah ada keinginan untuk bekerja untuk keluarga, udah luar biasa loh. Mama Nia boleh dilihat Jaminya, Jami boleh lihat Mama. Lihat Mama. Nah. Bilangnya apa, Mama atau Emak atau apa? Ibu. 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 Oh, ibu. Dilihat ibunya. Ibu mau bilang apa sama Jami? Ibu cuma minta satu, sekolah. Jangan lupain sholat, sekolah yang benar. Dipeluk mamanya sayang, ibunya sayang. Dipeluk nak. Ibu Nia dan juga Jami, kita berharap semoga dimudahkan segala usaha untuk bisa mendapatkan rezekinya, diberikan ketabahan dan juga kesabaran dalam mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Dan kita juga berharap semoga cita-citanya Jami untuk menjadi polisi bisa dikabulkan, bisa diwujudkan. Dan kita juga mau ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Jaka dan juga teman-teman yang lain sudah membantu Jami dan juga Ibu Nia. Mudah-mudahan Mas Jaka nggak bosan ya. Kenapa? Kenapa Mas Nanti Ipan? dari Govinda dan Ernie kita akan juga bantu buat Alhamdulillah. Dan ya, mumpung hari Jumat berkah kan? Betul. Jumat berkah. Ya, kami juga nanti ada hadiah buat Jami ya dari host Pagi-Pagi Ambiar. Ya. Semoga bisa Semangat Jami, meringankan semangat. Jami sama Mama Nia, seorang ibu yang sudah melakukan semuanya untuk anaknya. Kita tahu ibu akan melakukan apapun itu. Kaki menjadi kepala, kepala pun menjadi kaki. Apapun ia lakukan, jungkir balik, pinjam uang kiri kanan depan belakang. Sudah ia tidak rasa semua kata-kata rasa malu. Hanya untuk anaknya bisa makan dan juga sekolah. Kita berharap juga buat sahabat Ambiar di rumah tentu saja dari cerita Jami dan juga ibunya, untuk siapapun yang berkelebihan tetap bisa merasa bersyukur. Amin. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia juru bahasa isyarat yang viral di media sosial. Di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Winda Utami. Winda Utami. Itu pernah ada lagunya apa ya? Winda Fiska kan? Bukan. Winda Utami. Bukan, Winda itu. Bukan. Mbak Winda, Utami. terima kasih lo udah datang di sini. Kami berempat mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Terima kasih gimana Mbak Winda? Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Buat sobat Ambiar kami ucapkan Terima kasih. Ya, Mbak Winda, saya pingin Mbak Winda cerita. Ya, gimana kemarin di Kepresidenan? Boleh sambil duduk ya, Bu. Silakan Mbak Winda Utami ya. Ayo Mbak Ini Winda, kita kemarin untuk jadi berada viral di bersih media deh. sosial karena memang kita lihat aksi dari seorang Mbak Winda. Ini kan memang pekerjaan Mbak Winda sehari-hari sebagai juru bicara isyarat ya. JBI, juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat. Isyarat. Juru bahasa isyarat. Memang pekerjaan sehari-harinya seperti itu ya. Kemudian viral karena dengan aksinya, kemudian juga dengan mimik wajahnya ya. Kita lihat memang benar-benar luar biasa. Mencuri sekali. perhatian banget. Gimana rasanya viral dibicarakan banyak orang di media sosial? Kaget ya Mas, nggak nyangka gitu kan. Karena selama saya bekerja hampir 5 tahun di TV, orang juga nggak nge saya kan. Iya. Terus tiba-tiba rame, ya seneng aja sih jadi lebih memasyarakatkan tentang bahasa isyarat. FYP lo Mbak di mana-mana. Betul. Dan tentu saja kita juga harus paham betul ya bahwa mereka juga memiliki hak yang sama untuk mengetahui setiap informasi apapun yang dikomunikasikan melalui media massa, mereka pun juga berhak untuk mengetahuinya. Hadirlah juru bahasa Mbak isyarat. Winda naik itu berbarengan dengan Farah nyanyi di istana itu. Betul. Nerjemahin lagu Ojo dibandingke itu ya Mbak Winda ya. Ojo dibandingke bahasa isyarat gimana? Dibanding-bandingkan, jangan. Oh, dibanding-bandingkan jangan. Mbak Winda belajar Saing-saing ke jangan. belajar bahasa isyarat dari mana? Saya awalnya otodidak sama teman-teman tuli di Gerkatim Solo, itu 2011. Tapi sekarang saya belajar di lembaga resmi juga.
Oke. Kenapa awalnya ada ide untuk aku mau belajar sama teman-teman tuli untuk bahasa isyarat? Karena lihat komunikasinya agak berbeda di awal, itu apa ya gitu. Terus saya penasaran, saya datengin, tertarik, ya udah akhirnya lanjut terus sampai sekarang. Berapa lama itu belajarnya, Mbak? Sampai sekarang masih belajar, Mbak Dewi. Sampai sekarang masih belajar, tapi dipakai ketika kemarin peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Wow. Sempat ada kesulitan nggak? Ya itu kan karena bahasa itu kan berkembang. Bisa nggak ngomong kayak gitu? Itu kan bahasa berkembang tapi menggunakan bahasa isyarat. Karena struktur bahasa Indonesia dan bahasa isyarat itu berbeda, Mbak Dewi. Jadi agak susah. Nah karena bahasa berkembang pasti kita nemu aja kata-kata baru. Dan makanya harus tetap belajar sampai sekarang. Kalau Katsidara Osna enak banget gimana pakai bahasa isyarat? Enak banget. Iya. Main ekspresi juga. Iya. Jadi dalam komunikasi sama tuli itu yang penting itu ada 3. Pertama bahasa isyarat, kedua ekspresi, dan ketiga verbal. Oke. Mbak Winda berarti sekarang masih terus belajar di lembaga formal ya? Iya. Ada kesulitan nggak sih untuk mempelajari bahasa isyarat? Mungkin awal-awal itu mungkin kayak pegel tangan, terus bingung apa posisi arah Capek tangan. mukanya ya, Mbak ya? Iya, cepet mungkin ini. Botox baru 3 bulan udah hilang lagi. Mbak Winda botox juga? Sama nih, ini juga botox nih. Enggak niat mungkin ada filler atau apa yang lainnya mungkin. Karena kan kalau botox kita tidak bisa berekspresi, guys. Jadi kayak Kak Karen. Jadi ekspresi wajah sangat dibutuhkan. Iya. Mbak Winda, tapi kan kita juga tahu bahwa juru bahasa isyarat itu banyak sekali di Indonesia yang muncul di televisi juga banyak. Tapi kenapa Mbak Winda akhirnya dipilih untuk acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kemarin? Rezeki ini loh. Itu siapa yang menghubungi? Saya itu di bawah lembaga JBI resmi namanya INASLI, Indonesia Sign Language Interpreter. Jadi dari Setnek ke INASLI. Jadi INASLI yang pilih saya. Ditunjuk secara langsung. Iya. Gimana rasanya? Sempat tegang nggak bahwa tahu ini peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77? Iya, itu kan kayak penting. Jadi saya tuh nontonin video di YouTube upacara dari tahun-tahun sebelumnya. Saya latihan sendiri nih kalau pidato seperti apa. Ntar kata-kata yang saya bingung. Yang biasanya akan muncul gitu ya? Iya, saya dengar, saya catat, saya ketemu sama guru tuli saya tanyain. Seperti itu loh. Mbak ini kan si Farel waktu itu menyanyikan lagu Ojo Dibanding-banding itu kan bahasa Jawi. Terus kok Mbak bisa tahu gitu bahasa Jawa? Gimana itu? Mbak aslinya orang mana? Ibu saya orang Sukoharjo. Kuliahnya di Surakarta ya? Iya. Ngerti, mesti ngerti. Tapi saya lahir sampai SMA itu di Jakarta. Tapi tidak melupakan bahasa daerahnya. Makanya ketika lagu Ojo Dibandingke itu mungkin tidak begitu sulit untuk seorang Mbak Winda karena memahami juga kata demi kata dalam bahasa Jawa ya, pemahamannya. Tapi ketika akhirnya menjadi viral di media sosial, ada nggak sih teman-teman misalnya usil misalnya memberikan komentar segala macam, ih kamu sekarang viral di media sosial. Ada nggak di komen di Instagram misalnya media sosial? Nggak berani baca komen. Kenapa? Takut aja gitu. Ntar itu. Paling kalau saya lebih banyak tanya ke tulinya sih. Yang penting saya pendapat dari teman-teman tuli, bagaimana nih aku gitu. Maaf ya kemarin spontan jadi mungkin isyaratnya masih rada berantakan. Kan karena saya nggak mau pelajari lagunya kan. Terus aku juga bilang minta maaf ya karena kalau untuk lagu sebagai JBI dengar saya tidak bisa ikut struktur bahasa isyarat kalian. Jadi memang kata per kata di lirik itu yang saya terjemahkan. Lalu apa respon dari teman-teman tuli ketika akhirnya mereka melihat Mbak Winda kemarin menjadi juru bahasa isyarat di acara peringatan kemerdekaan? Mereka senang dan bilang ya nggak apa-apa untuk musik. Nggak apa-apa lah kita kasih boleh gitu kan. Tapi yang penting juga dengan ini bisa cerita ke teman-teman, ke orang dengar lainnya untuk memasyarakatkan bahasa isyarat, jangan takut ketemu tuli. Mengedukasi intinya juga ya, supaya mereka tidak miss komunikasinya. Mbak coba dong Mbak, kan ini yang lagi viral tuh lagu di Bojoloro ya Mbak. Jangan dibanding-bandingkan. Mbak kalau tak punya hati apa bahasa isyaratnya? Gimana? Konsepnya apa? Dengerin dulu. Kamu nggak punya hati. Kamu jahat gitu ya udah. Buka ini bridging. Kamu jahat gini. Tapi mukanya kayak, jahat banget gitu. Jahat. Itu nggak baik ya? Kalau ini tuh tidak baik. Bagi-bagi ambiar. Kita bilang terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita, termasuk buat Jami dan juga Mama Nia. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Dari pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar mudah-mudahan barokah berkah. Amin. Dan terima kasih juga buat Mbak Winda Utami. Terima kasih banyak.
Terima kasih juga buat Ernie Zakri datang jauh-jauh dari Malaysia. Sukses buat konsernya nanti ya. Dan juga Govinda yang punya proyek baru dengan Ernie Zakri, Hal Hebat. Kita akan lihat sesaat lagi hal hebat dari mereka, termasuk juga bersama dengan seorang Winda Utami yang akan menerjemahkan bahasa isyarat ya. Buat sahabat Ambiar, sama seperti tema kita pagi hari ini. Diam-diam melesat untuk jadi hal hebat. Untuk menjadi hal hebat kuncinya cuma satu. Tidak ada kata terlambat. Di pagi-pagi Ambiar, ini dia Govinda bersama dengan Ernie Zakri juga